Joao Angelo de Sousa Mota Gram, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara ini tak habis pikir keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih justru lebih dulu dibingkai sebagai bentuk militerisasi, bukan sebagai kerja percepatan, bukan pula sebagai upaya efisiensi. Padahal yang terjadi di lapangan, pelaksanaan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih melibatkan pola kerja yang tak biasa. Ada gotong royong Babinsa bersama masyarakat melalui konsep karya bakti padat karya. Ada dukungan logistik dan percepatan kerja yang membuat proses pembangunan tidak tergantung pada rantai kontraktor, seperti pada proyek tender pada umumnya, proyek lelang yang justru rentan pengelembungan biaya. Dari pola itu muncul angka sekitar 2,9 juta rupiah per meter persegi dari tiap gerai seluas 600 meter persegi. Dari hitung-hitungan ini, bila 2,9 juta per meter persegi dikalikan 600 meter persegi, didapat angka sebesar 1,7 miliar lebih untuk pembangunan satu gerai. Angka ini langsung menjadi pusat perdebatan karena dibandingkan dengan kisaran biaya konstruksi pemerintah di banyak daerah yang angkanya bisa jauh lebih tinggi. Terlebih dari angka itu, tiap wilayah memiliki indeks kemahalan konstruksi berbeda-beda. Maka misalnya di Jawa per gerai ada kisaran 800 sampai 900 juta rupiah. Sisanya akan dialihkan untuk mensubsidi daerah lain yang lebih mahal seperti di luar Jawa. Bayangkan bila pembangunan ini memakai mekanisme proyek konvensional yang biayanya mencakup kontraktor, manajemen proyek, margin keuntungan, dan mekanisme tender. Sedangkan dalam model padat karya, kolaborasi antara TNI dan warga, komponen itu tidak muncul dalam bentuk yang sama, sehingga jauh lebih irit. Di titik ini, logika efisiensi yang diterapkan Agrinas sebagai pelaksana pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih tidak lagi sekedar soal bangunan. Ia menjadi bentuk efektif cara negara membangun. Di tengah upaya efisiensi itu, muncul satu hal yang menarik, yakni cara sebagian pihak membaca program ini. Istilah militerisasi muncul lebih cepat daripada diskusi teknis, desain kebijakan, dan struktur biaya. Padahal label itu sering terasa terburu-buru, seolah lebih mudah menyerang bentuknya daripada membaca isinya. Dan ironisnya, di lapangan yang terlihat justru kerja kolektif untuk tujuan percepatan pembangunan. Ya, ini saya ngomong terbuka aja ini biar semua teman-teman bisa melihat bahwa waktu kami dikasih anggaran 3 miliar, kemudian kami coba hitung kebutuhan untuk sarana prasarana. Setelah kami hitung kebutuhan untuk sarana prasarana, itu sisa anggaran itu sekitar 1,5 miliar 776 juta rupiah gitu. Nah, angka itu saya coba menghitung-hitung secara nasional berdasarkan indeks. Ini adalah setengah dari harga indeks termurah di Indonesia. Dan waktu itu saya coba datang, saya sodorkan ke Pak Tandio, saya bilang, Pak Tandio, Pak Wapang, saya ada perintah untuk melaksanakan pembangunan koperasi desa Merah Putih, dan ini program prioritas nasional, dan anggaran kita cuma sekian, dan ini kalau coba kita lakukan dengan secara konvensional, itu tidak mungkin kecuali dengan bantuan teman-teman dari TNI dan dengan infrastruktur dan segala organisasi TNI yang begitu lengkap sampai ke daerah-daerah, kita mampu menggerakkan masyarakat desa untuk membangun itu. Kalau dengan anggaran ini tidak cukup. Coba kenapa sekarang ini TNI bangun dengan 2,9 juta per meter persegi, semua orang ribut. Di luar sana coba kita lihat, orang bangun dengan 5.800.000 minimum, tidak ada yang ribut. Jadi seolah-olah sekarang ini apapun dilakukan oleh TNI selalu salah gitu. Ini ada fenomena apa ini? Pisau ini sekarang tajam ke TNI tapi tumpul ke teman-teman di luar sana gitu. Nah ini coba kita fair-fairan aja lah, kita jangan terlalu, sudah lama kita jadi bangsa Indonesia, kita jangan terlalu menjadi inferior gitu. Dan ini teman-teman aktivis juga mau apa gitu, hanya bisa teriak-teriak, hanya bisa ngomong, terus apa yang bisa dilakukan untuk rakyat di bawah gitu. Ini sekarang upaya negara dibantu dengan TNI adalah maksimal untuk membangun kesejahteraan rakyat di desa gitu. Nah, kenapa kita masih ribut terus gitu? Kalau masalah anggaran masih ribut, ayo kita fair-fairan, kita buka-bukaan sekalian, kita buka dimanapun bahwa apa yang kita lakukan setengah daripada harga indeks yang dilakukan secara nasional gitu. Kenapa tidak ada yang ribut? DPR kenapa nggak teriak? Di luar sana proyek dibikin dengan angka 5.800.000, semua diam 1.000 kata gitu. Tapi apapun yang dilakukan oleh TNI selalu dilawan. Ada apa ini? Kok nggak pernah menghargai gitu? Teman-teman Babinsa di bawah, Koramil di bawah,
Mereka bekerja mati-matian bagaimana mewujudkan suatu konsep besar yang mana ada kewajiban daripada konstitusi kita untuk membangun ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Semua diam, tidak ada yang pernah bicara gitu. Ayo sekarang kita buka-bukaan gitu. Di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar misalnya, pekerjaan bukan hanya soal biaya, tetapi juga soal logistik, jarak dan medan. Butuh komitmen luar biasa dari TNI dan masyarakat setempat untuk mewujudkan koperasi desa kelurahan Merah Putih di sini. Hasilnya, data di lapangan menunjukkan 256 titik koperasi telah berdiri dan tuntas, dengan puluhan titik lainnya masih berjalan. Wakil Panglima TNI, Jenderal Tanyo Budi Revita pun mengapresiasi hal ini. Tapi Joe Mota tetap berada dalam inti kegelisahannya. Ia masih heran kenapa yang lebih dulu muncul justru tudingan militerisasi yang tajam menyerang TNI, bukan pembahasan tentang logika efisiensi itu sendiri. Padahal dalam konteks koperasi desa kelurahan Merah Putih, peran tentara berjalan sebagai kerja faktual, percepatan pembangunan, mobilisasi sumber daya, dan pemangkasan rantai proyek yang selama ini panjang dan mahal. Tapi di ruang-ruang digital, cerita itu sering digoreng seenak jidat sebagai bentuk masuknya militer ke ranah sipil dan ekonomi. Media dan opini publik yang digiring terlalu cepat mengubah aktor menjadi isu, dan isu menjadi ketakutan. Seolah-olah setiap kehadiran TNI dalam infrastruktur otomatis adalah penyimpangan, bukan bagian dari desain percepatan pembangunan. Tak bermaksud bersikap pelaksana anjing menggonggong kafilah berlalu. TNI tetap jalan terus, niat mereka sederhana, semua demi negara dan bangsa. Terlebih, target pembangunan dan operasional pada Agustus mendatang, seperti yang dikehendaki Presiden Prabowo Subianto, harus terwujud. Sekali lagi bahwa TNI taat konstitusi gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan ini untuk bagaimana mempercepat kedaulatan pangan, kedaulatan ekonomi yang ada di tingkat bawah. Dan ini bagian dari tugas kami, karena kalau rakyat di bawah itu terpenuhin, tentunya pertahanan juga akan semakin kuat. Bagaimana hasutan-hasutan dari luar ini akan bisa teratasin kalau masyarakat sejahtera. Kami terima kasih mungkin dari yang menyampaikan kritik dan saran. Tentunya kami tetap fokus pada target yang harus kita capai. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti di Agustus minimal 20.000 dan kita semuanya berharap untuk lebih dari 20.000 itu sehingga masyarakat di desa bisa merasakan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dan ekonomi di bawah bergulir dengan sesuai keinginan Bapak Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Men of our time.